Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel saya, Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun ya, sejak 98 saya sudah ngajar bahasa Inggris. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan tentu saja ijazah saya asli. Nanti ya kapan-kapan saya perlihatkan, biar percaya. Kemudian saya juga penulis lebih dari 20 buku. Ini salah satunya, ini masterpiece saya, bestseller ya. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Alhamdulillah, bestseller, nggak ada lagi di Gramedia dan di Shopee, udah habis. Semoga dicetak ulang oleh penerbitnya Irama Widya Bandung. Semoga Irama Widya Bandung mendengarkan video saya ini. Karena buat saya merupakan sebuah kebahagiaan bisa menyebarkan ilmu yang saya peroleh dari Australia dulu. Eh, Walaupun saya dibiayai oleh pemerintah Australia, juga ada pemerintah Indonesia. Istilahnya mengembalikan uang negara dengan cara seperti ini. Channel ini sudah meraih lebih dari 200.000 subscriber dan diteliti oleh 8 kelompok ya. 4 skripsi dan 4 jurnal artikel. 4 skripsinya dari Banjarmasin, dari Aceh, dan dari Jambi. Dan yang terakhir 2025 ini, 2025 ya, itu diteliti oleh 3 orang dosen di Tasikmalaya dan dia membandingkan channel saya dengan 2 channel TOEFL lainnya dan dinyatakan channel saya yang positif terbaik ya dari segi uh, komentar positifnya. Dia meneliti 1.500 komentar di channel saya dan 84% itu positif, tertinggi dibandingkan 2 channel lainnya. Demikian tentang saya. Nah, kemudian saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom. Ada juga saya jual video di website saya yang tetanjung.com. Biayanya lebih murah ya. Ada pretest, ada post-test, dan ada tes simulasi. Kemudian dapat sertifikat juga. Mari kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas materi semuanya dari 1 sampai 36. Skill terakhir yang kita bahas kemarin adalah skill 36. Nah, ini soal TOEFL-nya, artinya soal ABCD-nya. Artinya juga bagi adik-adik yang baru ketemu dengan video ini, ya mulainya harus dari skill 1 sampai 36. Kemudian saya juga perlu mengingatkan bahwa video ini diambil dari buku Longman Preparation. Makanya namanya preparation course. Ini cocok buat adik-adik yang levelnya intermediate. Tidak cocok dengan yang masih beginner atau pemula. Kalau adik-adik merasa masih pemula, artinya belum pernah belajar TOEFL sama sekali, saya sarankan lihat di video saya belajar TOEFL bagi pemula. Itu ada 121 video lebih. Kalau sudah tamat, merasa udah paham, nah silahkan lanjut ke sini. Jangan lompat ke sini nanti adik-adik kaget. Nah, mari kita lihat nomor 1. Nah, langkah menjawab soal seperti ini selalu fokusnya subjek, verb, kemudian kalau dia kalimat majemuk, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Nah, ini titik-titiknya di depan kemungkinan subjeknya hilang. Kalau kita cari verbnya, mari ini OP, ini dia verbnya. Ini from OP juga, OP itu objek preposisi, ini keterangan waktu, ini OP lagi, ini keterangan waktu atau OP. Jadi yang subjeknya sudah ada, tapi subjeknya belum ada, tapi verbnya sudah. Jadi yang dicari subjek. Ini OP, ini subjeknya, ini konektor subjek, kemudian sama ya ini konektor subjek. Sementara kita tidak butuh konektor. Oh ya saya lupa lagi ya. Ini ada di bukunya halaman 176 ya. 176. Jadi yang dibutuhkan subjek yang cocok cuman ini. Ini konektor nggak perlu. Ini juga konektor nggak perlu. Karena kalau konektor harus ada 2 subjek, 2 verb. Ini cuma satu. Nomor 2, because of his reservation about the issue, bla bla bla, refuse to vote for it. Because of, ini objek preposisi, refuse adalah verb, kemungkinan yang hilang adalah subjek. Apakah dia kalimat majemuk? Tidak, karena subjeknya cuma satu. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, berarti ini cuma. Kalau kita masukkan ini, kita butuh konektor subjek verb.
Jadi kalau kalimat majemuk tuh jumlahnya 5. Kalau itu kalimat tunggal cuma subjek dan verb. Kalau majemuk 5, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Kadang yang hilang konektor saja atau subjek dan verb dan seterusnya. Number three, bats avoiding running into objects by blah 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 high frequency sounds and listening for echoes. Ini dia subjeknya, ini verbnya. Nah, kalau ada preposisi di depannya, biasanya ini adalah harusnya ya noun phrase atau noun. Nah, ada dua noun atau noun phrase ini emitting ini bisa sebagai uh, noun gerund ya. Nah, dari segi makna yang cocok adalah yang ini. Kita nggak butuh verb, ini subjek verb. Ini dari segi makna tidak sesuai. Number four, it has been estimated that if we intend to stay above the starvation level, bla bla bla. Ini subjek, ini verbnya, ini konektor, ini subjeknya, ini sorry, ini konektor, that, ya ini subjek, kemudian ini konektor lagi ya, subjek verb. Berarti yang hilang apa? Cuman subjek dan verb. Halam nomor berapa tadi ya? Nomor 4 ya. Nah, jadi yang hilang cuma subjek dan verb. Kita nggak perlu konektor lagi. Karena kalimatnya itu kan jadinya 3 ya. Satu, ini subjek verb. Dua, subjek verb. Tiga, subjek verb. Kalau subjek kalimatnya 3, konektornya cuma 2. Sudah ada nih. That dan if. Jadi hanya subjek dan verb. Nggak perlu lagi ini. Ini konektor juga, ini konektor juga. Jadi ini dia subjek dan verb saja. Number five, to determine an object's force, the mass and speed of the object must be measured. Ini nggak ada masalah, ini subjeknya, mass adalah verbnya. Nah, be kata bantu ini, sorry. Be adalah to be, bertemu kata kerja lain boleh verb ing atau verb three. Jadi harusnya measure kalau dari segi makna. Measuring boleh juga, tapi maknanya nggak tepat. Tapi nggak boleh verb one. Verb one itu kalau modal di depannya. Modal bertemu kata kerja lain verb one. Contohnya ini must. Bertemu dengan to be-nya harus kata be itu sendiri. Nggak boleh been, nggak boleh eh, apa namanya is, are, was. Jadi ada kata be itu sendiri. Oke. Number six, the most common time for tornadoes to occur are in the afternoon or evening on a hot, humid spring day. Selalu dimulai dengan melihat subjek dan verb ya. Subjeknya yang ini, the most common time of verbnya yang ini. Nah, ketika ada are yang digaris bawahi, is yang digaris bawahi, was yang digaris bawahi, were yang digaris bawahi, kita patut curiga. Jangan-jangan bukan are, jangan-jangan is. Jangan-jangan bukan is, jangan-jangan are. Kalau dia pakai has, jangan-jangan bukan has, jangan-jangan have. Nah, begitu cara berpikirnya. Kalau dia were, jangan-jangan was. Kita patut curiga nih kok are. Dari mana are-nya? Subjeknya di sini. Tunggal. Berarti harusnya ini is. Oh, sorry. Ini harusnya tujuhnya di sini ya. Seperti yang saya bilang, saya memindahkannya lalu ngetik sendiri. Kebetulan asistennya lagi libur. Jadi banyak-banyak salah. Makanya saya tiap hari bolak-balik lihat ke naskah aslinya. Oke, kita lihat nomor 7. Automakers Nissan and Ford and several aerospace research facilities in Great Britain are working lately to apply active noise cancellation to entire cars and planes. Subjeknya Mechanical Nissan and several first ini dia ya. Verbnya yang ini. Ini and several sebetulnya ini jamak ya, jamak. Nah, tetapi perhatikan kata lately. Kemarin kita udah belajar ya hmm, skill 35. Keterangan waktu lately menunjukkan dia present perfect. Nah, bukan continuous. Jadi harusnya have been.
working ya. Jadi jawabannya ini. Itu nomor 7 ya. Have been working lately atau have worked bisa juga barangkali. Yang jelas bukan present continuous. Number 8, when a country in early stage of development, investment in fixed capital are vital. Ini adalah konektor, ini adalah subjek, terus ini subjek koma ya, subjek kedua, verb kedua. 1, 2, 3, 4, hilang satu apa itu verbnya. Harusnya ada verb di sini. Ini dia harusnya. When a country is in early. Kenapa is? Karena dia present. Di belakangnya kan present juga. Jadi ada unsur yang hilang satu. Jadi harus hati-hati ya dia. Kalau kita baca sepintas lalu kayaknya nggak ada yang salah. When a country in early stage. Nah, tapi bagaimana Pak dengan reduction kemarin? Nah, yang reduction itu yang dihilangkan subjek dan verb. Nggak bisa verbnya saja. Nanti dicek lagi ya. Number 9, John Chapman became famous in American folklore as Johnny Appleseed after he plants apple trees throughout the northeast part of the United States. Ini subjeknya, ini verbnya. Perhatikan verbnya bentuk lampau. Famous as after. Nah, kalau sudah after berarti ini konektor, subjek. Nah, plants-nya itu bentuk present. Harusnya kalau di sini lampau dan ini tidak digarisbawahi. Kalau dia tidak digarisbawahi otomatis dia udah benar. Sedangkan ini digarisbawahi berarti ini yang salah. Planted. Ini skill. Nanti ada dilihat lagi skill 33 ya. When to use past with present. Kalau pas di depan, pas juga di belakang. Kecuali ada makna yang berbeda. Tapi kalau tetap maknanya masuk akal. Ini maknanya nggak masuk akal kalau pakai present. Harusnya memang planted. Karena kejadian ini sudah lampau dua-duanya. Terakhir, in as much he kept mostly to himself, the author of The Treasure of Sierra Madre was known as the mysterious B. Trayvon. Penggunaan in as much as, ini comparison. Nah, in as much as ini harusnya berpasangan dengan as ya, ada kata as sesudahnya. Jadi harus ada as di sini nih. Nggak bisa in as much saja. Yang lain udah benar nih, subjek, ini verb, nggak ada masalah. Kemudian itu dia kan fungsinya sebagai konektor ya. Ini ada subjek, ini verbnya. Saya lupa ini skill yang keberapa, silahkan adik cari sendiri. Yang jelas dari skill 1 sampai 36. Oke, demikian untuk latihan pertemuan kali ini. Fokus kepada skill 1 sampai 36. Bagi ada yang pengen bertanya, silahkan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Jangan lupa untuk berlangganan hanya nggak sampai 1 kopi di Starbucks ya, separuh cuman. Hanya Rp20.000 untuk 520 video. Kemudian ada materinya juga di profil saya berupa PDF, PowerPoint, dan audio. Terus juga bisa nanya langsung dan diprioritaskan nanti kalau video terbaru ada dia bisa akses langsung dengan cepat. Oke, thank you for your attention. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.